Halo semuanya, apa kabarnya? Kali ini saya akan menceritakan sebuah film horor yang diperankan oleh Jian sebagai Imah, Baim sebagai Sarpa, Tio sebagai Danapati, Uli sebagai Lilis, dan pemeran lainnya. Langsung saja ke ceritanya. Film horor ini bermula dari kekejaman seorang tuan tanah kaya raya, pemilik perkebunan teh yang sangat luas. Orang itu adalah Danapati. Dia mempunyai tangan kanan bernama Baron, asisten rumah tangga bernama Marni, dan banyak anak buah lainnya. Danapati dan semua anak buahnya mereka sangat kejam. Masyarakat desa Sindangsari dan Banjar hampir semua bekerja sebagai buruh pemetik daun teh milik Danapati. Mereka memanggil Danapati dengan panggilan Aden, yaitu sebuah panggilan untuk orang terhormat. Mereka tidak tahu bahwa di balik seorang Danapati yang terhormat itu tersimpan iblis yang mengerikan. Pada hari Minggu malam, Danapati ditemani Baron menghadiri sebuah undangan dari buruh perkebunan teh bernama Mumun. Mumun sedang menggelar acara pernikahan putrinya, yaitu Ijah. Pernikahan Ijah dimeriahkan oleh sebuah grup musik dari dusun Banjar, yaitu Tari Rongkeng, yang merupakan satu-satunya hiburan bagi masyarakat, terutama kaum Adam, karena di situ ada dua penari ronggeng berwajah cantik dan seksi, yaitu Lilis dan Imah. Goyangan dua penari ronggeng itu membuat para lelaki tergoda sampai lupa sama istri di rumah. Di sini Danapati nafsu dengan tiga wanita cantik itu dan ingin memiliki ketiganya sekaligus. Dari sinilah kekejaman Danapati dimulai. Pagi-pagi buta, seorang lelaki bertopeng menculik Ijah ketika suaminya masih tidur. Lelaki bertopeng itu adalah Baron. Ijah disekap dalam kamar kosong di rumah Danapati untuk memuaskan nafsu pecat tuan tanah itu. Suami Ijah meminta bantuan warga untuk mencari istrinya sampai di tengah hutan desa. Mereka tidak menemukan Ijah. Di rumah Danapati, Ijah diperkosa berkali-kali oleh Danapati. Setelah diperkosa, Ijah dikunci dari luar. Danapati juga membayar Lilis untuk memuaskan nafsu binatangnya. Lilis terpaksa melakukannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setelah memuaskan nafsu pecat juragan itu, tidak sengaja Lilis mendengar suara Ijah merintih minta tolong. Lilis berniat untuk menolong Ijah kabur, tapi pintu kamar itu digembok. Di saat dia mencari kunci kamar itu, Lilis kepergok oleh Danapati kejam itu. Lilis dipukuli dengan tongkat kayu secara brutal hingga dia tewas mengenaskan. Dua sejoli yang akan melakukan ritual mantap-mantap di tengah hutan, mereka dikagetkan oleh mayat Lilis yang tergeletak di dekat batu. Mereka segera melapor pada warga. Kemudian warga mengevakuasi mayat Lilis untuk dimakamkan secara layak. Imah sangat sedih kehilangan satu-satunya sahabatnya itu. Beruntung Imah masih mempunyai seorang lelaki yang sangat mencintainya, yaitu Sarpa. Sarpa khawatir dengan keselamatan kekasihnya itu. Dia ingin menjaga Imah sepanjang waktu. Akhirnya mereka berdua menikah. Setelah menikah, mereka pindah ke desa Sindangsari karena mereka merasa dusun Banjar sudah tidak aman lagi. Sebelumnya Sarpa sudah diterima kerja di perkebunan teh milik Danapati. Akhirnya Danapati pecat itu bertemu lagi dengan penari ronggeng yang disukainya. Ketika Imah mengirim makan siang untuk suaminya, dia akan melampiaskan nafsu binatangnya kepada Imah. Danapati memberi tugas kepada Sarpa untuk mengirim bibit teh ke luar pulau, yaitu Pulau Sumatera. Imah takut ditinggal sendirian oleh suaminya itu, tapi Sarpa sudah termakan rayuan bosnya itu. Danapati mengatakan bahwa anak buahnya tidak ada yang bisa dipercaya, dia hanya percaya kepada Sarpa. Sarpa yang sudah termakan rayuan bosnya itu akhirnya berangkat ke Sumatera meninggalkan istrinya sendirian di rumah. Setelah suaminya pergi, Danapati memanggil Imah datang ke rumahnya untuk menerima gaji suaminya. Juragan itu menyuruh Marni mencampur obat bius ke dalam teh untuk diberikan kepada Imah. Setelah meminum teh itu, Imah langsung pingsan. Kemudian Danapati menggendong Imah ke sebuah kamar kosong.
Di kamar ini, Danapati pecat itu memperkosa Imah di saat dia dalam keadaan pingsan. Setelah diperkosa, Imah dikunci dari luar oleh Marni. Ketika Imah tersadar dari pingsannya, dia kebingungan melihat dirinya sudah tidak memakai celana dalam lagi. Dia meraba alat vitalnya yang masih basah oleh cairan kental si Joni milik Danapati. Imah baru sadar bahwa dirinya sudah dientot oleh bos suaminya itu. Dia syok, menangis, menjerit, menyebut-nyebut nama suaminya. Selama di perjalanan, Sarpa merasa khawatir dengan keselamatan istrinya itu. Sekarang ini Danapati sudah menyekap 2 wanita cantik untuk memuaskan nafsu binatangnya. Setelah 1 bulan disekap, Imah akhirnya berhasil kabur setelah memukul Marni dari belakang, mengambil semua kunci kamar dan mengunci Marni dari luar. Seperti almarhum Lilis, Imah juga mendengar suara Ijah merintih minta tolong. Dia menolong Ijah kabur dari tempat itu. Ijah kondisinya sangat lemah, berjalan pun dia tidak bisa. Karena takut tertangkap oleh anak buah Danapati yang sedang mencari mereka, Ijah mengorbankan dirinya. Dia menyuruh Imah untuk pergi meninggalkan dirinya. Dia menitipkan cincin kawinnya untuk diberikan kepada ibunya di Banjar. Ketika Mumun akan mengambil air, dia kaget melihat Imah pingsan di dekat sumurnya. Kemudian dia melapor kepada Yatna, pimpinan pesantren, dan Pak Lurah. Yatna memanggil Dokter Ahmad untuk mengobati Imah. Dokter Ahmad mengatakan bahwa Imah sedang hamil. Imah memohon kepada si dokter untuk menggugurkan kandungannya karena anak yang dikandungnya bukan hasil dengan suaminya. Tapi Dokter Ahmad menolaknya, malah mengatakan pada semua orang di situ, sehingga mereka semua membenci kelakuan Imah. Karena semua membencinya, Imah kabur dari rumah Mumun. Danapati takut jika Imah sampai buka mulut, sehingga kejahatannya terbongkar. Kemudian Danapati membayar Pak Lurah untuk menangkap dan membunuh Imah. Pak Lurah jahat ini memerintahkan anak buahnya untuk menjalankan tugas dari Danapati itu. Imah yang kondisinya masih lemah akhirnya tertangkap oleh anak buah Pak Lurah di sebuah kali tengah hutan. Imah diperkosa beramai-ramai secara bergantian hingga dia pingsan. Setelah memperkosa Imah, mereka membawa Imah ke sebuah tebing yang tinggi. Imah dilempar dari atas tebing yang tinggi. Sungguh malang nasib Imah. Tubuhnya tertembus sebuah kayu. Imah tewas secara tragis. Dari sinilah pembalasan dendam Sundel Bolong Imah dimulai. Imah menjadi setan Sundel Bolong karena urusannya di dirinya belum selesai. Sundel Bolong Imah memilih tubuh seorang wanita bernama Imas, istrinya Jamal. Sundel Bolong Imah merasuk ke dalam tubuh Imas untuk menyambut kedatangan suami tercintanya nanti. Kemudian Sundel Bolong Imah pulang ke rumahnya di Sindangsari. Salah satu anak buah Danapati melihat ternyata Imah masih hidup. Danapati marah besar kepada Pak Lurah dan hampir membunuhnya karena telah berbohong. Kemudian Pak Lurah menyelidikinya sendiri. Dia mendatangi rumah Imah secara diam-diam untuk mengetahui kebenarannya. Pak Lurah mengintip Imah dari kaca jendela. Imah muncul dari samping rumah, berlari ke area belakang. Pak Lurah mengejarnya tetapi kehilangan jejak. Imah muncul kembali dari balik pohon, berlari menuju hutan bambu yang sepi. Pak Lurah terus mengejar Imah dan kembali kehilangan jejak. Karena takut, dia memutuskan untuk kembali ke desa. Tiba-tiba Imah memanggilnya. "Pak Lurah, Pak Lurah." Imah muncul dari balik pohon bambu, menari tarian ronggeng kesukaan Pak Lurah, membuat Pak Lurah tersenyum senang dan mendekati Imah. Lalu Imah membalikkan badan menunjukkan punggungnya yang bolong penuh darah. Pak Lurah ketakutan lari terkencing-kencing dan menabrak Yatna. "Ada apa Pak Lurah, kok seperti dikejar setan?" Pak Lurah menjawab, si ronggeng, punggungnya bolong." Yatna tersenyum tipis sembari menunjukkan punggungnya yang bolong penuh darah. Sundel Bolong Imah menjelma menjadi siapa saja dan ada di mana-mana. Akhirnya Pak Lurah is dead secara tidak wajar. Kemudian Sundel Bolong Imah meneror Dokter Ahmad yang baru pulang dari mengobati bayi. Dia mendengar suara wanita minta tolong, tapi orangnya tidak ada. Si dokter mencari hingga sampai di sebuah kali. Terlihat seorang wanita hamil merintih kesakitan di pinggir kali. Si dokter berkata,
"Bu, suaminya mana?" sembari mendekati wanita hamil itu. Kemudian wanita itu berubah menjadi sundel bolong Imah dan mengatakan, "Saya hamil tanpa suami." Si dokter syok, ketakutan, dan lari terkencing-kencing ke tengah hutan. Dari belakang Dokter Ahmad, sundel bolong Imah muncul menggendong bayi kecil yang penuh darah di tangannya dan mengatakan, "Pak, tolong bayi saya." Dokter Ahmad ketakutan level terakhir sampai kencing di celana, dan akhirnya si dokter is dead nyangkut di atas pohon. Setelah hampir 2 bulan lamanya, akhirnya Sarpa pulang untuk istri tercintanya. Arwah Imah yang sudah merasuk ke dalam tubuh Imas akhirnya bersama lagi dengan suami tercintanya. Sarpa mengatakan sudah waktunya mereka punya anak, karena semenjak menikah mereka belum pernah melakukan ritual membuat anak karena Imah belum siap. Di saat mereka akan melakukan ritual itu, arwah Imah teringat sama orang-orang yang telah memperkosanya, membuatnya menangis histeris, sehingga ritual membuat anak gagal dilakukan. Pada malam hari berikutnya, sundel bolong Imah kembali melanjutkan pembalasan dendamnya. Sundel bolong Imah mendatangi orang-orang yang telah menyakitinya, membunuh mereka satu persatu secara sadis, sehingga desa itu banyak ditemukan mayat mati secara tidak wajar. Warga meyakini bahwa kekejaman ini dilakukan oleh orang-orangnya Danapati, sehingga warga memutuskan untuk berperang melawan Danapati dan orang-orangnya. Warga terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok pesantren yang dipimpin oleh Yatna dan kelompok warga. Setelah berhari-hari istrinya tak kunjung pulang, akhirnya Jamal meminta bantuan seorang dukun sakti. Si dukun mengetahui bahwa istri Jamal masih hidup dan tubuhnya dibawa oleh sundel bolong Imah. Si dukun menggunakan kesaktiannya untuk mengusir sundel bolong Imah dari tubuh Imas. Sundel bolong Imah marah karena si dukun ikut campur urusannya. Kemudian sundel bolong Imah mendatanginya. Sundel bolong Imah mencekik leher si dukun, mengangkatnya tinggi-tinggi dan menghempaskan ke tanah, sehingga si dukun sekarat. Sebelum meninggal, si dukun menyuruh Jamal untuk menjemput istrinya di rumah Sarpa. Jamal mengatakan kepada Sarpa bahwa Imah sudah meninggal. Jamal menyuruh Sarpa untuk pergi ke rumah Danapati untuk mengetahui semuanya. Setelah menghajar si dukun, sundel bolong Imah meneror Marni, merasuki tubuh Marni dan menyiksanya. Marni berteriak kesakitan hingga ke telinga Danapati. Jantung Danapati berdebar kencang. Dia ketakutan sehingga dia mengambil sebuah golok. Marni yang kerasukan itu, dia mau mencekik leher Danapati sehingga Danapati membebaskan goloknya. Marni is dead, kepalanya terpisah dari tubuhnya. Kemudian sundel bolong Imah meneror Danapati kejam itu. Danapati sangat ketakutan dan wajahnya terlihat seperti tikus got yang kekurangan makan. Sundel bolong Imah menyiksa Danapati secara perlahan, memasukkan tangan Danapati ke dalam punggungnya yang bolong penuh darah. Danapati lemas tak berdaya sampai kencing di celana, tetapi keduluan warga yang datang untuk menghukum Danapati dan sundel bolong Imah menghilang. Warga membawa Danapati kejam itu ke tengah-tengah kebun teh untuk memberi hukuman yang setimpal, yaitu hukuman mati. Di waktu bersamaan, kelompok pesantren pimpinan Yatna tiba. Kelompok pesantren ini mengira bahwa kerumunan orang-orang di tengah kebun teh itu adalah orang-orangnya Danapati, sehingga Yatna memberi perintah untuk langsung menyerang mereka, sehingga 2 kelompok yang sebenarnya tidak bermusuhan itu akhirnya berperang. Mereka saling membunuh satu sama lain dan tidak ada yang selamat, semuanya mati. Sarpa yang baru saja tiba di rumah Danapati, dia melihat sosok istri tercintanya itu. Imah mengajak Sarpa pergi menuju suatu tempat di mana dia diperkosa beramai-ramai di tempat itu. Di sini, sundel bolong Imah menunjukkan wujud aslinya kepada suaminya. Sarpa tetap mencintai Imah meskipun istrinya sudah menjadi setan sundel bolong. Sundel bolong Imah menceritakan semua penderitaan yang dialaminya selama Sarpa pergi dan akhirnya mati menjadi sundel bolong. Sekarang semua dendamnya sudah terbalaskan dan Imah bisa pergi dengan tenang menuju alam kematian.
Di akhir film, Sarpa mendatangi sebuah tebing untuk menguburkan mayat istri tercintanya itu, dan cerita film horor kali ini selesai. Terima kasih, semoga Anda selalu bahagia. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.